Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar materi statistika, di mana materi ini bisa kita pelajari untuk kelas 4, 5, 6. Bahkan untuk kamu yang SMP pun masih bisa belajar tentang materi ini. Karena materi ini materi yang akan kamu pelajari di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Pada statistika ini kita akan belajar namanya pengolahan data. Nah, di dalam pengolahan data itu kita akan mempelajari membuat tabel distribusi frekuensi, dan yang keduanya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas dua hal pokok pembahasan ini. Jadi oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, cermati dan simak baik-baik video ini agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya berikan. Pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat contoh, di mana contohnya kalau kita baca dan kita perhatikan, buatlah tabel data distribusi frekuensi dari soal berikut. Diketahui datanya adalah data nilai ulangan siswa kelas 5 SD Gadang. Dan ini merupakan data nilai ulangan semua yang ada di siswa kelas 5 SD Gadang. Terdiri datanya seperti yang kita lihat nih, yang ada dalam kotak. Ada 5, 6, 8, 7, dan seterusnya. Data ini kalau kita mau membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka dia akan menjadi, kalau kita perhatikan ya, menjadi seperti ini, di mana kita akan membuat tabelnya bernama adalah di sini ada nilai. Kenapa di sini ada nilai? Karena di sini datanya dalam bentuk nilai ulangan. Kemudian di sini ada bagian kolom yang keduanya banyaknya siswa. Banyaknya siswa itu diambil dari kata keterangan siswa. Nah, keterangan siswa dalam datanya. Jadi kalau ada data nilai dan siswa, maka di sininya di kolom yang pertama nilai dan di kolom yang keduanya adalah banyak siswa. Kemudian di antara kolom nilai ini kita urutkan datanya dari 5, 6, 7, 8, 9 berdasarkan angka yang terkecil sampai terbesar. Dari mana angka 5, 6, 7, 8, 9? Ya jelas ini datanya dari data yang ada di dalam kotak ini, yang ada dalam soal ini. Kalau kita perhatikan di sini data nilai 5-nya ada, banyaknya siswa ada 3, kita lihat ya. 1, 2, kemudian 1 lagi, 3. Jadi 5-nya emang benar-benar ada 3 berdasarkan soal yang ada. Kemudian 6 itu ada 7. Nah, jumlah nilai 6 itu ada 7 kalau kita perhatikan berdasarkan barisnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berdasarkan posisi barisnya yang ada nilainya itu, maka nilai 6 itu ada 7 siswa. Jadi kalau kita mudahnya itu berdasarkan barisnya aja nih. Mungkin kalau soalnya dalam bentuk di buku atau ditulis, maka ini bisa kita coret-coret yang sudah diambil. Angka 5-nya udah kita coret, kemudian 6-nya ada 7. Kita ulang ya, 6 itu banyaknya siswa ada 7 itu. Angka 7 ini diperoleh dari 1, 2, baris pertama, baris kedua 3, 4, baris ketiga 5, baris keempat nggak ada, baris yang ke 5, 6, 7. Jadi angka 6 itu diperoleh dari sini. 6-nya dari sini, banyaknya siswa ada sesuai dengan banyak angkanya ada 7. Jadi kalau kita hitung semuanya, kita masukin banyaknya siswa ada berapa dari kotak ini, maka kita memperoleh nilai seperti ini, 3, 7, 9, 8, 3. Nah, setelah kita memasukkan nilai yang ada, yang muncul pada kotak ini, atau data nilai ulangan, maka kita jumlahkan.
Jumlahnya berapa? Dari sekian banyak siswa itu jumlahnya 30. Nah, 30 itu kita hitung, benar nggak datanya ada 30? Kita hitung aja kolomnya ada berapa. Kalau kolom itu dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya ada 6, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 barisnya, kolomnya ada 6, maka 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi data ini sesuai dengan data yang ada pada soalnya. Gimana nih? Kira-kira kamu sudah paham belum? Kalau belum paham, diulang lagi ya videonya, sehingga kamu benar-benar paham cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi bagaimana kalau bentuknya yang lain? Bentuknya yang lain itu judul di sininya maksudnya ya. Kalau judul di sini tergantung nanti soalnya. Kalau di sini ada berat badan siswa, maka di sini bukan nilai yang ditulis, melainkan berat badan. Tetap di sini banyaknya siswa, karena di sini hitungannya adalah si siswa. Beginilah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oleh karenanya untuk kamu, jika kamu sudah mulai memahami materi ini, silakan kamu mengerjakan soal latihan 1. Di mana soal latihan ini adalah soal membuat tabel distribusi frekuensi. Soalnya ada 3 ya, ada A, B, dan C. Buatlah soal-soal ini menjadi tabel distribusi frekuensi seperti yang tadi dicontohkan. Nah, di sini ada nilai ulangan sama kayak persis contohnya, kemudian ada berat badan, kemudian ada siswanya, berarti ada di bagian kolomnya nanti muncul berat badan, dan kedua, kolom keduanya adalah banyaknya siswa. Sedangkan untuk soal yang ketiga, di sini kan ada daftar kesukaan nih soalnya nih. Daftar kesukaan makan buah siswa kelas. Buah siswa kelas 1. Nah, kalau tadi nilai contohnya ya, contohnya nilai dan banyaknya siswa, berarti di sini adalah kesukaan makan buah. Kemudian kolom selanjutnya yang kedua adalah banyaknya siswa. Silakan kamu kerjakan soal-soal berikut. Dalam mengerjakannya jangan lupa ya teliti dan cermat dalam memperhatikan soalnya dengan baik. Karena bisa jadi soalnya terlewat nih angka-angkanya atau buahnya. Jangan sampai seperti itu. Silakan dijawab dengan baik dan cermat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada materi yang kedua, kita lanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, data dalam bentuk diagram di sini kita akan membahas yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang itu, kalau kita perhatikan, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah buatlah diagram batang dari data berikut. Nah, datanya itu sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana ada nilai, kemudian ada banyaknya siswa. Nilainya yang terkecil dari 5 sampai dengan 9, kemudian banyaknya siswa sesuai dengan datanya ya. Data yang ada sebanyak 30. Kalau kita mau memperhatikan atau membuat diagram batang, pastikan data ininya sudah tepat ya. Kalau dia bentuknya sebelumnya dalam bentuk data saja, maka kita harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Kemudian dari datanya dalam bentuk tabel begini, kalau kita mau membuat diagram batangnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Lihat baik-baik. Dimana kalau kita membuat diagram batang, yang pertama adalah ada judul. Judulnya itu sesuai dengan soalnya. Nilai ulangan IPA siswa kelas 5 SD Gadang. Jadi soalnya ini sesuai dengan judulnya. Karena soal ini kan soal yang diambil dari tadi ya. Dari contoh yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian di dalam diagram batang pun ada bagian bawah di sini adalah nilai. Nilai itu bagian yang sebelah kiri, ya sebelah kiri nilai. Kemudian banyaknya siswa yang berdiri tegak vertikal ini adalah yang sebelah kanannya. Jadi jangan sampai terbalik ya, yang sebelah bagian bawah sebelah kiri dan banyaknya siswa yang berdiri tegak itu adalah yang sebelah kanan dari tabelnya. Kemudian dalam membuat tabel itu posisi yang berdirinya itu jaraknya sama. Nah, maksudnya itu lihat kalau kita perhatikan dalam bentuk slide-nya,
Di sini kan 01, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Itu jaraknya semuanya 1. Tambah 1, 0 tambah 1, tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4. Jadi naiknya 1, 1. Begitu juga dengan nilainya kebetulan di sini kan urut ya, 5, 6, 7. Nah, kita perhatikan nih dalam soal 5 itu ada 3 siswa, maka kita tulis angka 5 diurutkan dari yang terkecil 5 ada 3 siswa berdasarkan soalnya. Jadi kalau 5-nya ada 3, maka di sini 5-nya sebanyak 3. Tingginya sebanyak 3 siswa. Kemudian angka 6. Angka 6 itu ada 7 siswa, maka kita 6-nya kita berdiri tegak diagram batangnya sampai 7 sebanyak 7 siswa berdasarkan tabel distribusi frekuensi. 7-nya juga ada 9 sesuai dengan tabelnya. Kemudian 8-nya ada 8 juga dari tabel ya. Dari 8 ke 8, kemudian 9-nya ada 3 sesuai dengan tabel distribusi frekuensi. Gimana nih? Kira-kira sudah terbayangkan ya? Caranya sangat mudah sekali. Pastikan dulu datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian baru dirubah ke diagram batang. Diulang nih poinnya, jangan lupa di bagian bawah itu adalah sebelah kiri nilainya. Kemudian di bagian yang vertikal, yang tegak itu sebelah kanan. Jadi kiri dengan kanan itu beda. Jangan sampai terbalik. Dan diberi judul. Ingat, diagram batang itu diberi judul sesuai dengan soal yang ada. Setelah kamu memahami diagram batang ini, cobalah kamu jawab soal latihan berikut, yaitu latihan 2, di mana soalnya hampir sama dengan soal yang latihan 1, dan di sini kamu disuruh atau diperintahkan untuk membuat dari soal ini menjadi diagram batang yang diinginkan sesuai yang tadi telah dicontohkan. Mudah-mudahan dari 3 soal ini kamu dapat membuatnya dengan baik tanpa menerima atau meminta bantuan dari orang lain. Silahkan kamu kerjakan dengan cermat, dengan baik. Mudah-mudahan kamu, saya doakan, bisa dalam mengerjakannya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu diagram gambar. Sama halnya dengan diagram batang pada dasarnya. Diagram batang itu kalau kita perhatikan, kita simak contohnya ya, baik-baik. Buatlah diagram gambar dengan diketahui lulusan sebuah sekolah senam selama 3 tahun tercatat sebagai berikut. Tahun 2000 sebanyak 20 orang, tahun 2001 sebanyak 40 orang, tahun 2002 sebanyak 50 orang. Jadi ini soalnya kita akan membuat diagram gambar. Kita jawab soalnya, kemudian kita permisalkan dulu kalau dia dalam pertanyaannya dalam bentuk diagram gambar, yaitu dengan membuat permisalan. Seperti misalkan di sini gambarnya orang ya. Nanti tergantung nanti soalnya. Mintanya gambarnya apa? Dimisalkan seperti ini, gambarnya icon ini mewakili 10 orang. Jadi gambar mukanya ini, icon ini kalau dia sempurna mewakili 10 orang. Bagaimana kalau misalkan 5 orang? Ya tinggal kita bagi 2 aja, setengahnya nih. Jadi matanya tinggal 1, mulutnya pun setengahnya. Jadi kita bagi 2, potong 2 mewakili 5 orang. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi satu muka ini mewakili 10 orang. Lalu bagaimana kalau soalnya bentuknya 20, 40, 50? Maka dia akan jadi seperti ini. Tahun 2000 di sini dalam soalnya kan 20 orang, maka di sini ikon mukanya ada 2. Tahun 2001 ada 40, maka ikon mukanya ada 4. Kenapa 4? Karena setiap satu muka ikon ini mewakili 10 orang. Tahun 2002 sebanyak ikonnya ada 5 muka. Maka dengan jumlah 5 ini, ikon ini, maka dia secara otomatis jumlahnya 50. Karena satu muka sekali lagi mewakili 10 orang. Gimana nih?
Kira-kira sudah terbayang dan mudah kan ya dalam memahami diagram gambar ini? Jadi, kalau kita mau membuat soal diagram gambar, kalau kita mau menjawab soal diagram gambar, maka kita harus membuat permisalan sesuai dengan perintah yang ada pada soal. Di sini kita misalkannya dengan ikon muka, di mana ikon mukanya sekali lagi mewakili 10 orang. Jadi sesuai dengan jumlahnya 20, 40, 50, maka tinggal ditulis 2 karena dia 20. Ikonnya 4 karena soalnya 40. Ikonnya 5 karena soalnya 50. Setelah kamu paham, silakan kamu mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket kamu agar kamu dapat lebih memahami lagi dari diagram gambar. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu diagram garis. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini terlihat ya. Buatlah diagram garis dengan diketahui panen hasil kebun Pak Bonang sebagai berikut. Nah, ini ada kebun Pak Bonang menghasilkan tahun 2010 ada 15 kuintal mangga, 2011 dipanen 20 kuintal mangga, 2012 dipanen 25 kuintal mangga, 2013 dipanen 30 kuintal mangga, 2014 dipanen 30 kuintal mangga. Maka kalau kita mau membuat diagram garisnya, pertama adalah kita jawab dulu ya. Rubahlah soalnya yang kita tadi sudah baca menjadi tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi soal yang ada kita rubah dulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Ingat kita jumlahkan, jumlahnya 120 dari panen yang telah dihasilkan. Kemudian bagian yang sebelah kiri atas kita nama atau beri nama dengan tahun panen. Nah, tahun panennya tahun berapa? Sesuai dengan di sini ya. Di sini tahun 2010, maka kita urutkan dari 2010 sampai dengan 2014. Kita isi sebelah kanannya hasil panen, karena di soalnya dipanen, berarti hasil panen dalam kurung kuintal. Kuintal itu satuannya ya, sesuai yang di sini kuintal. Kalau misalkan diketahuinya tinggi badan, maka di sininya dalam bentuk sentimeter. Tahun panen, hasil panen sesuai diurutkan dengan soalnya. 2010 panennya 15, 2011 panennya 20, 2012 25, 2013 30, 2014 30. Sesuai dengan soal yang ada kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita rubah ke diagram garis. Nah, bentuknya akan seperti ini. Sebenarnya prinsipnya sama aja dengan diagram batang ya. Nah, hanya saja dia bentuknya garis seperti ini saja. Jangan lupa sekali lagi diulangin ya. Diagram garis sama diagram batang tidak ada perbedaan, hanya saja di bagian sininya. Buatlah pertama judul, pastikan judul ada. Di sini judulnya adalah data panen kebun Pak Bonang sesuai dengan soal. Kemudian bagian bawah yang horizontal, yang tiduran itu sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Kemudian di sini adalah tahun panen. Nah, tahun panen ya. Tahun panennya 2010, 2011, 2012 sampai 2014. Kemudian yang vertikal itu adalah sebelah kanannya dari tabel distribusinya. Jadi naiknya pun sekali lagi berurut 0 tambah 10, 10, 10 tambah 10, 20. Jadi naiknya 10 angka, 10 angka, 10 angka, 10 angka. Nah, di sini nanti kita tulis karena 10 dan 20 di tengah-tengahnya adalah angka 15. Makanya di sini 2010 panennya 15 di antara 10 dan 20. 2011 panennya kan 20, berarti tepat di garisnya. Lalu 2012 panennya 25 di antara angka 20 dan 30. Jadi 20 di antara 20 dan 30 kan ada angka 25 nih tengah-tengahnya nih. Maka kita taruh di tengah-tengah. Kemudian 2013 sesuai dengan soalnya 30, 2014 30 juga. Jadi sesuai dengan soalnya kita jawab.
Nah, ini adalah gambar dari diagram garis. Kalau kamu mau naiknya 55 boleh-boleh saja, tapi di sini saya contohkan atau saya beri contoh dengan kelipatan 10 angkanya. Di antara 10 dan 20 ada 15 ya, cuma di sini kan tidak tertera, maka kita taruh di tahun 2010 ada 15. Gimana? Kira-kira paham ya? Kalau sudah paham, silahkan kamu kerjakan soal latihan berikut, yaitu soal latihan 3. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, buat dulu tabel distribusi frekuensi, lalu kamu lanjutkan dengan membuat diagram garis dari data berikut. Jadi data-data ini yang ada, kamu buat dulu tabel distribusi frekuensinya, lalu kamu buat diagram garisnya sesuai dengan tadi yang telah dicontohkan dengan baik ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu diagram lingkaran. Kita lihat contohnya ya. Buatlah diagram lingkaran dari data cita-cita kelas 5 SD Taruna. Nah, di sini datanya udah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada sebelah kiri dokter, guru, TNI, atlet, wirausaha. Kolom ini adalah kolom cita-cita. Sedangkan banyaknya siswa yang memiliki cita-cita atau kolom kedua ini, dokternya ada 12, gurunya ada 10, TNI-nya 6, atletnya 8, wirausaha 4. Jangan lupa dijumlahkan ya kalau kita mau mencari diagram lingkaran. Dari banyaknya siswa yang ada kita jumlahkan. Di sini dapat 40. Dari mana 40? Dari 12 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 4, maka jumlahnya 40. Sekali lagi ya, 40 ini diperoleh dari jumlah angka 12, 10, 6, 8, dan 4. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 40. Langkah pertama adalah kalau kita mau membuat diagram lingkaran. Nah, ini adalah langkahnya. Yang pertama kita akan membuat lingkaran dalam bentuk derajat. Derajat itu 360. Ya, perhatikan baik-baik caranya ya. Di sini saya jawab, misalkan dokter. Dokter itu di sini ada angka 12. 12 itu dari banyaknya siswa ya. Yang memiliki cita-cita dokter 12. Maka di sini angka 12 ditulis. Kemudian per 40, 40 itu jumlah banyaknya siswa dari sini. Jadi 12 per 40 dari angka banyaknya siswa dikali 360 derajat. Kenapa? Karena kita dalam bentuk derajat mencarinya. Maka 12 per 40 dikali 360 sama dengan 108. Atau gampangnya 360 dibagi 40 kan 9 nih hasilnya. 9 kali 12 sama dengan 108. Lanjut ke guru. Lihat baik-baik guru. Yang memiliki cita-cita guru itu sebanyak 10 orang. Kalau kita perhatikan dalam soal, maka guru 10 berdasarkan cita-cita siswanya ada 10 per 40 jumlah siswanya dikali 360. Kalau kita hitung sama dengan 90 derajat. Begitu juga dengan TNI. TNI yang memiliki cita-cita TNI sebanyak 6 siswa. Kemudian kita tulis 6 per jumlah siswanya 40. 6 per 40 dikali 360 sama dengan 54. Sama halnya dengan atlet dan wirausaha. Kamu tinggal hitung baik-baik. Kalau dalam bentuk derajat, ingat dikali 360 derajat. Pastikan jumlah 108, 90, 54, 72, dan 36 derajat kalau kita jumlahkan sama dengan 360. Maka kalau sudah dapat, kita hitung semuanya. Cita-citanya dari dokter sampai wirausaha, sudah dapat semua bentuk derajatnya, maka kita gambar diagram lingkarannya. Maka seperti ini tampaknya. Dikasih judulnya terlebih dahulu, cita-cita kelas 5. Dokternya 108 derajat dari jawaban yang kita buat. Gurunya 90, TNI-nya 54 dari sini, kemudian atletnya 72, dan wirausaha 36. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar yang kita buat
dari hasil perhitungan dalam bentuk derajat. Nah, terus bagaimana menentukan derajatnya? Nah, silakan kamu buat gambar lingkarannya dengan bantuan menggunakan busur ya, garis busur. Maka kamu akan menemukan sudut-sudut 180, 90 sampai 36 derajat. Gimana nih? Kira-kira mudah ya? Ulangi lagi ya videonya kalau kamu kurang paham. Kita lanjut jawab ke dalam bentuk persen. Kalau ini kan derajat ya. Derajat berarti dikali 360 derajat. Dalam bentuk persen kita akan jawab dengan soal yang sama. Dokter 12, guru 10, ini kan sama semuanya ya. Jumlah totalnya ada 40. Kita jawab dalam bentuk persen. Dokter 12 per 40. Ingat 12 per 40. 12 dari dokternya yang memiliki cita-cita, 40 dari jumlah siswanya. Guru 10 orang per 40 dari jumlah banyaknya siswa 40. Ingat kalau persen itu dikali 100%. Kalau tadi derajat 360, di sini persen berarti dikali 100%. Maka 12 per 40 dikali 100%. Kalau kita coret-coret ya, 100 dibagi 40 kan bisa dicoret nih. Maka kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 30%. 12 sama 40 bisa kita coret, sebenarnya hasil 30%. Guru 10 yang memiliki cita-cita per jumlah banyaknya siswa 40 dikali 100%, maka didapat 25%. Nah, ini tinggal dicoret aja nih nolnya. 1 sama 1 berarti 1 per 4. 1 per 4 dikali 100 berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Kemudian yang TNI juga sama ya caranya. TNI yang memiliki cita-cita 6, kita tulis 6 di atas, per jumlah siswanya 40 dikali 100%. Maka didapat jawabannya 15%. Sama halnya dengan dokter, guru, dan TNI, atlet, dan wirausaha pun caranya seperti itu. Tinggal kita kali, kemudian didapat hasilnya 20 dan 10%. Ini adalah cara perhitungan dengan menggunakan dalam persen. Setelah dapat semuanya, persen-persen yang ada dari dokter sampai wirausaha, maka kita buat diagram lingkarannya seperti ini. Cita-cita kelas 5 tetap diberikan judul, dokternya kita tulis 30%, dari mana? Dari soal latihan yang kita jawab. Gurunya 25%, kita gambar 25%. TNI-nya 15, kita tulis 15 di sini. Kemudian atletnya 20, kita tulis juga 20%. Wirausahanya 10, kita tulis pula 10%. Semuanya dalam bentuk diagram lingkaran. Gimana nih? Kira-kira mudah ya? Ingat kalau ditanya diagram lingkaran maka pasti akan dijawab dengan persen atau derajat. Atau bisa jadi dua-duanya dalam menjawabnya. Mudah-mudahan kamu paham nih dari materi membuat diagram lingkaran. Kalau kamu sudah memahami materi diagram lingkaran, silakan kamu jawab soal latihan berikut ini. Yaitu latihan 4, di mana kamu diminta dari latihan 4 ini 2 soal. Ya, buatlah diagram lingkaran dalam bentuk derajat ya dan persen dari data-data berikut. Yang pertama nilai ulangan matematika siswa, kedua nilai ulangan PLBJ. Pastikan data ini, nah dikasih clue nih ya, data ini kan dalam bentuk data biasa. Kamu buat dulu tabel distribusinya, seperti contoh yang pertama ya, materi pertama, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian baru kamu jawab berdasarkan diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan persen. Kalau kamu lupa nih atau ada yang tidak ingat dari diagram lingkaran, kamu silakan ulangi diagram lingkaran yang tadi saya sudah jelaskan. Begitu juga dengan ini ya. Ini dibuat dulu tabel distribusi frekuensinya, baru kamu jawab menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan persen. 2 soal ini mudah-mudahan kamu dapat menjawabnya dengan baik. Silahkan ulangi lagi video pembelajarannya agar kamu mudah dalam memahami materi diagram lingkaran tersebut.
Jika kamu ada kesulitan, kamu silakan menanyakan atau bertanya ke guru kamu yang bersangkutan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakannya tanpa meminta dari orang lain. Demikianlah pembahasan materi pembelajaran statistika kita pada kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang materi statistika. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.